Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman semua. Perkenalan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Revalina Dwi Adelia sebagai moderator, teman saya Atalarik Iqbal dan Sherly Rahmaningsih. Di sini kami akan mempresentasikan kerja kelompok kami yang berjudul Alat dan Teknik Audit Berbantuan Komputer. Materi pertama akan disampaikan oleh Sherly. Kepada Sherly dipersilahkan. Pada Sherly, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Next. Next. Alat pengujian adalah berbeda dengan teknik pengujian. Alat pengujian adalah media untuk membantu auditor dan berguna dalam melakukan teknik pengujian. Alat pengujian dapat berbentuk pedoman, prosedur, atau perangkat lunak. Sedangkan teknik pengujian adalah cara di mana proses pengujian berlangsung untuk mencapai tujuan audit. Teknik audit dilakukan untuk menguji suatu fungsi atau kondisi, di mana hasil pengujian tersebut akan digunakan untuk melakukan penilaian atau penelaahan lebih lanjut. Next. Teknik audit berbantuan komputer atau computer assisted audit technique adalah pelaksanaan pengumpulan bahan bukti audit dengan menggunakan komputer. Audit berbantuan komputer dapat dilakukan menggunakan yang pertama software paket, yang kedua general audit software, yang ketiga application software, yang keempat adalah Excel. Next. Adapun kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan menggunakan alat bantu komputer dalam pelaksanaan audit yang seperti yang pertama audit sampling, yang kedua simulasi, yang ketiga pengumpulan data yang akan diuji, yang keempat penyusunan kertas kerja pemeriksaan atau KKP, yang kelima kalkulasi. Pada batch processing environment. Yang pertama ada pendekatan data uji. Pendekatan data uji adalah pelaksanaan audit yang dilakukan dengan using the auditor data with client software. Yang maksudnya menguji sistem komputerisasi audit dengan menggunakan data auditor. Dalam hal ini, auditor harus membuat satu set data buatan atau dummy data untuk dipakai menguji internal control. Cara auditor melakukan audit dengan metode data uji yaitu yang pertama menggenerate dummy data, yang kedua data diproses dengan sistem aplikasi dan komputer yang ada di audit, yang ketiga program komputer bereaksi terhadap berbagai kesalahan yang ada. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan data uji yang pertama adalah data uji harus mencangkup seluruh kondisi yang diinginkan oleh auditor, baik data yang sah maupun tidak sah. Yang kedua, program yang diuji dengan data uji auditor harus sama dengan yang digunakan oleh operasional sepanjang tahun klien. Yang ketiga, data uji harus segera dihapus dari file klien setelah tes dilakukan, dengan maksud agar file sistem tidak terkontaminasi oleh data uji. Yang keempat, tes data uji harus menjamin bahwa data uji tidak mempengaruhi live real data. Dan yang kelima adalah auditor harus menjalankan pengendalian dengan ketat serta mengamati seluruh proses yang dilakukan oleh operator komputer. Kelebihan dummy data test daripada live real data yaitu yang pertama, dummy data dapat membuat data yang lebih sedikit tapi memenuhi seluruh kriteria yang diperlukan untuk melakukan tes dengan baik. Yang kedua, lebih mudah membuat perkiraan keluaran. Yang ketiga, kemungkinan kesalahan akan lebih komprehensif. Kelemahan sistem data uji. Yang pertama, ada potensi dummy data mengotori real data. Yang kedua, sulit untuk membuat data uji yang dapat meliputi seluruh kemungkinan. Yang ketiga, teknik bersifat statis karena tidak memberikan hasil kesinambungan dan hanya berfokus pada titik waktu tertentu. Yang keempat, auditor pemula mungkin sulit mendeteksi fraud yang dilakukan oleh operator komputer yang ahli menukar program.
Yang kelima, sulit untuk meyakini bahwa program yang dites sama dengan yang digunakan oleh klien dalam operasional sehari-hari. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Atalarik. Kepada Atalarik dipersilahkan. Kedua adalah B, parallel simulation. Parallel simulation adalah pemeriksaan dilakukan terhadap real data dan diproses dengan software atau komputer auditor. Parallel test facility dibedakan atas dua cara, yakni yang pertama adalah A, parallel simulation. Pada parallel simulation, auditor akan meminjam real data dan diproses pada komputer auditor menggunakan aplikasi yang dimiliki oleh auditor. Dan yang kedua ada parallel processing, di mana parallel simulation auditor akan meminjam real data dan diproses pada komputer auditor. Akan tetapi diolah menggunakan aplikasi dari komputer audite. Lalu selanjutnya ada kelebihan parallel simulation. Yang pertama, memungkinkan untuk memvalidasi output sesungguhnya. Yang kedua, cocok untuk pengujian substantif ataupun compliance test. Yang ketiga, tidak terjadi kontaminasi file terhadap itu master file client. Yang keempat, ada proses dapat dilakukan dengan komputer pihak ketiga independen. Yang kelima, audit dapat dilakukan pada komputer yang bukan sedang diaudit. Dan yang terakhir, adanya pelaksanaan audit lebih fleksibel. Adapun kelemahan dari parallel simulation sebagai berikut. Yang pertama, auditor harus memiliki kemampuan yang kompeten. Yang kedua, relatif mahal. Tiga, diperlukan komputer lain untuk melakukan pemeriksaan. Dan yang keempat, memakan waktu dalam pembuatan sistem aplikasi paralelnya. Dan yang terakhir, auditor harus membuat sistem simulasinya sendiri. Lalu ada online real-time environment. Yang pertama ada Integrated Test Facility atau ITF. ITF merupakan pengembangan dari teknik data uji yang melibatkan pemasukan data terpadu. Transaksi data uji dimasukkan ke dalam sistem pemrosesan komputer bersama dengan transaksi real atau sesungguhnya. Adapun keunggulan dari ITF. ITF hanya memerlukan sedikit keahlian teknis komputer, lalu biayanya relatif rendah karena bersamaan dengan proses reguler, lalu dapat dilakukan mendadak sehingga dapat mencegah upaya fraud, dan keempat, auditor dapat memeriksa sistem aplikasi yang sebenarnya digunakan. Yang kelima, proses terhadap data tes dan data sesungguhnya dilakukan secara simultan. Yang keenam, auditor menguji program logic in actual use dan mengamati prosedur error handling. Dan yang ketujuh ada tes dilakukan langsung secara operasional bersama real processing run sehingga tidak usah memberhentikan proses. Yang kedelapan dapat sekaligus merupakan simulasi yang tidak diketahui oleh operator, dan yang terakhir tidak diperlukan komputer lain atau komputer lain tersendiri. Selanjutnya ada kelemahan dari ITF. Yang pertama, auditor dan timnya harus sangat hati-hati karena sistem dan data yang digunakan adalah live system dan actual data. Yang kedua, auditing ini dapat menyebabkan error pada data audit, khususnya jika audit dilakukan juga dalam proses penghitungan jumlah. Dan yang terakhir, karena sistem ITF pada dasarnya masih juga menggunakan data tes, maka kelemahan yang ada pada metode tes data tetap ditemukan pada sistem ITF. Hanya saja dalam hal ini kita yakin bahwa sistem yang kita tes memang sistem aplikasi komputer yang dipakai secara operasional atau sistem yang sesungguhnya. Lalu ada proses tracing software. Proses tracing software dapat menjadi suatu cara untuk identifikasi program modul fraud yang tidak tertangkap dengan metode tes uji data. Tagging transaction ini juga dikenal dengan istilah snapshot approach. Keunggulan teknik ini yang pertama, data mengenai transaksi yang penting untuk diaudit mudah diperoleh. Yang kedua, memungkinkan semua pemrosesan dipantau walaupun tidak berkaitan langsung dengan transaksi individual. Dan yang terakhir, dapat mendeteksi dan mencatat kemungkinan penyalahgunaan wewenang. Lalu ada pun kelemahan dari teknik ini. Yang pertama, memerlukan tambahan waktu untuk memproses transaksi.
Yang kedua, perencanaan dan implementasi modul biasanya mahal. Dan yang ketiga, ada memerlukan pengamanan yang lebih ketat. Dan terakhir, auditor harus menetapkan kriteria pemilih transaksi secara seksama. Adapun C, Embed Audit Modules. Teknik Embed Audit Modules, atau sering juga disebut dengan istilah Audit Hooks, adalah teknik audit menggunakan modul terprogram yang disisipkan atau dilekatkan ke dalam program aplikasi dengan tujuan untuk memantau dan menghimpun data untuk tujuan pemeriksaan. Dan yang D, mapping. Mapping adalah teknik audit berbantuan komputer yang dilakukan dengan cara seolah-olah membuat pemetaan terhadap suatu program yang sedang dijalankan sehingga dapat diketahui bagian-bagian mana yang berfungsi sesuai dengan spesifikasinya dan bagian mana yang mungkin merupakan sisipan karena tidak sesuai dengan spesifikasinya. Selanjutnya, saya kembalikan pada moderator. Baik, saya akan melanjutkan. Yang selanjutnya ada job accounting data analysis. Pada instalasi komputer induk atau mainframe, lazimnya layanannya digunakan secara patungan atau sharing oleh berbagai unit dan berbagai sistem aplikasi yang diimplementasikan pada organisasi tersebut. Pada instalasi ini hanya terdapat satu central processing unit, tetapi user atau pemakainya mungkin puluhan, bahkan bisa mencapai ratusan orang pada saat yang bersamaan. Sementara itu, pada jenis mesin tersebut, komputer time cost relatif tinggi karena harga investasi serta biaya operasional atau konsumsi sumber daya, khususnya listrik, infrastruktur, sangat mahal. Next. Selanjutnya ada perangkat lunak audit. Yang pertama, perangkat lunak audit terdiri dari software atau program-program komputer yang digunakan oleh auditor sebagai bagian atau dukungan teknis pengumpulan bahan bukti audit dalam proses auditnya. Yang kedua, software audit mencakup program-program komputer yang memungkinkan komputer digunakan sebagai alat audit untuk mengumpulkan dan mengolah data audit yang signifikan dari sistem informasi perusahaan. Yang ketiga, sebelum menggunakan program untuk tujuan auditnya, auditor harus meyakini validitas program yang akan ia gunakan. Yang keempat, auditor dapat menggunakan perangkat lunak konvensional seperti program-program utilitas sistem, program aplikasi yang didesain untuk audit, paket perangkat lunak audit yang dirancang secara khusus, yang dikenal sebagai perangkat lunak audit umum, Generalized Audit Software atau GAS, dan paket-paket perangkat lunak komputer mikro. Next. Selanjutnya ada budget dan referensi. Pada dasarnya, software audit yang digunakan digolongkan menjadi dua golongan. Yang pertama, perangkat lunak audit terspesialisasi atau SAS, Specialized Audit Software. Yang kedua, perangkat lunak audit tergeneralisasi, GAS atau Generalist Audit Software. GAS khusus. Secara umum, audit software digunakan untuk menyelesaikan 6 jenis audit task. Yang pertama, memilih dan mencetak audit samples. Yang kedua, memeriksa rekod atau data berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan auditor. Yang ketiga, perbandingan antara files. Yang keempat, membandingkan data yang diperoleh dari prosedur audit yang lain dengan rekod sistem komputerisasi. Yang keempat, resequencing atau summarizing data untuk dianalisis. Yang keenam, tes kalkulasi dan perhitungan-perhitungan. Keuntungan pemakaian GAS. Auditor dapat menggunakan atau memperoleh software tersebut sebagai suatu package software yang bisa dibeli. Yang pertama, dengan pemakaian paket GAS tersebut, auditor dapat melakukan berbagai hal yang akan mempermudah proses audit yang dilaksanakannya. Yang kedua, karena sifatnya merupakan paket, maka kehandalannya sudah relatif baik, khususnya kalau hasil produk suatu software host yang benar. Yang ketiga, pada umumnya user friendly. Yang keempat, dengan berbantuan komputer, audit akan lebih efektif. Yang kelima, dapat memenuhi berbagai kebutuhan, berbagai perusahaan, klien, dan berbagai segmen yang akan diaudit. Sistem software bantu audit operasional. Tujuan dan manfaatnya dan contoh-contoh kegunaannya.
Yang pertama, bantuan untuk membuat program bantu audit itu sendiri. Kedua, untuk membantu mempermudah pemahaman sistem yang akan diaudit. Yang ketiga, untuk membantu efisiensi pengelolaan komputer. Contoh audit software, Audit 100 Arthur Andersen & Co., Auditep Deloitte, Audipac 2, Strata Touch Ross & Co., Microstat, Friends Software, dan lain-lain. Contoh software akuntansi, MyApp, DAC, Factory, Platinum, QuickBooks, dan Accurate. Tip memilih software audit. Yang pertama, identifikasi kebutuhan Anda. Yang kedua, fitur fungsi apa yang bisa dilakukan software tersebut. Perkembangan software, berapa kali versi baru. Yang terakhir, after sale service policy. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian dari kami, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.